Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sangat bersyukur jika di akhir pekan ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam refleksi Gema Gereja Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi bacaan dan perenungan kita terambil dari kitab Yosua pasal 16. Bapak Ibu Saudara silahkan membaca keseluruhan ayat dari pasal ini. Dan pada kesempatan ini saya hanya akan membaca di ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan di ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian keluarlah undi bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata air Yeriko, melintasi padang gurun. Lalu naik dari Yeriko ke pegunungan Betel. Dari Betel sampai ke Luz, melintasi daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat, ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon Hilir dan Geser, lalu berakhir di laut. Demikianlah suku Manasye dan suku Efraim keturunan Yusuf menerima milik pusaka mereka. Ayat yang ke-10, tetapi orang Kanaan yang tinggal di Geser tidak mereka halau. Itulah sebabnya orang Kanaan masih tinggal di antara suku Efraim sampai hari ini. Namun mereka menjadi pekerja paksa. Mari kita bersatu di dalam doa, memohon pencerahan Allah Roh Kudus supaya kita bisa memahami firman-Nya. Bapa kami yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengajar kami. Firman yang menyatakan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan, dan yang mendidik kami di dalam kebenaran. Firman-Mu sudah kami baca ya Bapa, tolonglah kami supaya kami bisa memahaminya dengan benar dan melakukannya dengan taat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang menjadi perenungan kita di dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah hati-hati terhadap kenyamanan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pasal 16 dari kitab Yosua ini mencatat tentang pembagian tanah Kanaan yang akan menjadi milik pusakanya Bani Yusuf, yang terdiri dari suku Manasye dan juga suku Efraim. Ayat 1 sampai ayat 4 yang sudah kita baca tadi adalah batas-batas wilayah bagi mereka. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan dari ayat 10 ini Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa orang-orang Kanaan yang tinggal di Geser, wilayah yang diduduki suku Efraim itu ternyata tidak dihalau atau dimusnahkan. Sehingga orang-orang Kanaan tersebut masih tinggal di antara suku Efraim dan mereka dijadikan pekerja paksa. Bapak Ibu Saudara, hal ini tentunya bertentangan dengan hukum perang yang diberikan Allah melalui Musa. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 11 sampai 13. Hukum perang ini mencatat bahwa mereka yang ingin berdamai dengan bangsa Israel dan membuka pintu gerbang kota, maka mereka harus mengabdi kepada bangsa Israel dan melakukan kerja paksa. Sedangkan mereka yang tidak mau berdamai, maka mereka harus dibunuh. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada penjelasan di sini bahwa orang Kanaan di Geser ini ingin berdamai dengan suku Efraim. Nah lalu kenapa suku Efraim itu melanggar hukum perang yang telah ditetapkan Allah ini? Tidak ada penjelasannya juga di sini. Hanya penegasan bahwa orang-orang Kanaan di Geser ini masih hidup sebagai pekerja paksa. Nah kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, suku Efraim melakukan hal ini karena terkait dengan soal kenyamanan. Kalau kita mengingat peristiwa yang dicatat di pasal 9, maka
di situ disebutkan ada orang-orang Kanaan yang tidak dimusnahkan, yaitu orang-orang dari Gibeon. Karena kelicikan mereka, maka para pemimpin Israel telah mengikat perjanjian dengan mereka sehingga akhirnya mereka dibiarkan hidup. Tetapi mereka harus menjadi hamba, yaitu sebagai tukang belah kayu dan tukang timba air untuk bangsa Israel dan untuk mezbah Tuhan. Juga kita perlu ketahui Bapak Ibu Saudara, jarak antara Gibeon dan Geser itu sangat dekat. Yaitu hanya sekitar 28 kilometer. Maka ketika orang Efraim melihat bahwa orang-orang Gibeon yang dijadikan pekerja paksa itu membuat pekerjaan bangsa Israel menjadi lebih ringan, maka suku Efraim itu tergiur untuk menjadikan juga penduduk Geser sebagai pekerja paksa, supaya kehidupan mereka semakin mudah dan semakin nyaman. Namun, kenyamanan yang mereka peroleh ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ingin memusnahkan bangsa Kanaan, supaya mereka tidak menjadi jerat bagi umatnya di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Sama seperti suku Efraim yang menginginkan dan mengusahakan kenyamanan atau kemudahan hidup, demikian pula dengan kita. Siapa sih yang tidak ingin hidup di dalam kenyamanan dan kemudahan? Dan tentunya juga tidak salah jika kita mengusahakannya. Tetapi kenyamanan hidup tetap harus diwaspadai dan juga perlu untuk dipertimbangkan. Apakah kenyamanan tersebut sesuai dengan kehendak Allah atau malah bertentangan dengan kehendaknya? Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kenyamanan atau kemudahan hidup yang kita inginkan, kita usahakan dan kita miliki sudah membuat relasi kita jauh dari Tuhan, sudah menjadikan berhala di dalam hidup kita dan sudah mengarahkan kita untuk berbuat dosa, maka kenyamanan tersebut sudah menjerat kita. Jika kita tidak ingin mengalami celaka yang membawa penderitaan, maka kita harus segera meninggalkan kenyamanan tersebut. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa diri kita, hidup kita masing-masing. Apa yang menjadi zona nyaman bagi kita saat ini? Apakah itu soal harta, pekerjaan? Apakah itu soal kuasa, kedudukan, kesehatan, keluarga, atau hiburan, kesukaan kita? Nah, mari kita pertimbangkan apakah kenyamanan yang kita inginkan, usahakan, dan miliki sudah dan akan menjadi jerat bagi kita. Karena kenyamanan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, waspadalah. Waspadalah. Mari tinggalkan kenyamanan itu demi keselamatan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan berbahagialah, diberkatilah orang yang sudah mendengar firman, menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.